Halo, saya Kristia Ruth Salmita Lubis dengan NIM 24031136670 dari kelas Statistika B. Pada video ini, saya akan menjelaskan penyelesaian proyek UTS mata kuliah Komputasi Statistika yang terdiri dari 5 soal pengujian hipotesis menggunakan uji T dan uji F dengan bantuan software R. Kita masuk pada soal pertama. Pabrikan bantalan bohlam pijar terang sedang bereksperimen dengan dua proses berbeda untuk menghasilkan bantalan bohlam dengan presisi tinggi. Hal ini penting agar diameter yang dihasilkan sedekat mungkin dengan standar industri. Output dari setiap proses diambil sampelnya dan kesalahan rata-rata dari standar industri diukur dalam milimeter. Hasilnya disajikan pada tabel terlampir. Peneliti tertarik untuk menentukan apakah terdapat bukti bahwa kedua proses menghasilkan kesalahan rata-rata yang berbeda. Dalam pengujian diasumsikan deviasi standar kedua populasi yang diuji tidak diketahui, tetapi diasumsikan sama. Jika peneliti tersebut menguji hipotesis 0 pada tingkat signifikansi 1%, apa keputusannya? Ya baik, soal pertama membahas perbandingan rata-rata kesalahan diameter bohlam antara proses A dan proses B. Karena data berasal dari dua sampel independen, deviasi standar populasinya tidak diketahui tetapi diasumsikan sama. Maka uji yang digunakan adalah uji T dua sampel independen dengan variansi sama atau pooled t-test. Dan di sini terdapat dua hipotesis, di mana hipotesis 0 kita mu A sama dengan mu B. Tidak terdapat perbedaan rata-rata kesalahan antara proses A dan proses B. Sedangkan hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata kesalahan antara kedua proses tersebut. Kemudian di sini kita bisa lihat uji statistiknya, derajat kebebasan, dan kriteria penolakan. Kita akan menolak H0 jika nilai P-nya kecil atau sama dengan 0,01. Sedangkan di sisi lain itu gagal tolak H0 jika nilai P besar dari 0,01. Dan dengan menggunakan software, kita akan memperoleh hasil sebagai berikut. Dari perhitungan R itu kita peroleh nilai statistik uji sebesar negatif 3,2989. Yang ini bisa kita lihat. Kemudian nilai P-nya itu sebesar 0,0030206164. Karena nilai P lebih kecil dari tingkat signifikansi 1%, maka keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis 0. Di sini keputusan tolak H0, ada bukti bahwa kedua proses menghasilkan kesalahan rata-rata yang berbeda. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata kesalahan proses A dan proses B. Secara rata-rata, proses A menghasilkan tingkat kesalahan yang lebih rendah dibandingkan proses B. Selanjutnya soal 2. Nih, pada soal kedua dilakukan pengujian perbedaan rata-rata jumlah cairan yang diserap oleh handuk kertas dengan teknologi 1 dan teknologi 2. Karena deviasi standar populasi tidak diketahui dan tidak dapat diasumsikan sama, maka digunakan uji T dua sampel independen dengan metode Welch. Di sini kita ada hipotesis juga. Hipotesis 0 menyatakan tidak terdapat perbedaan rata-rata cairan yang diserap oleh kedua teknologi, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan terdapat perbedaan. Dan dengan menggunakan software R, kita bisa lihat hasil uji Welch menunjukkan nilai T sebesar negatif 2,4731 dengan nilai P sebesar 0,0312. Karena nilai P-nya lebih kecil dari
tingkat signifikansi 10%, maka hipotesis nol kita tolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata daya serap cairan antara kedua teknologi, di mana teknologi 2 memiliki daya serap yang lebih tinggi dibandingkan teknologi 1. Selanjutnya, soal nomor 3. Soal ketiga ini bertujuan untuk menguji efektivitas program pelatihan auditor dengan membandingkan waktu audit sebelum dan sesudah pelatihan. Karena pengukuran dilakukan pada auditor yang sama sebelum dan sesudah pelatihan, maka yang kita gunakan di sini adalah UJT berpasangan. Pengujian dilakukan satu sisi, dengan selisih D didefinisikan sebagai waktu sebelum dikurangi waktu sesudah. Waktu sebelum dikurangi waktu sesudah. Hipotesis alternatif menyatakan bahwa pelatihan efektif, yaitu waktu audit sesudah pelatihan lebih singkat. Kemudian dari R, ini kita bisa lihat bahwa nilai statistik ujinya itu ada sebesar 9,7184 dengan p-value-nya sangat kecil ya. Dan karena nilai P ini jauh lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 di sini kita tolak. Artinya, program pelatihan tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan auditor. Secara rata-rata, waktu audit berkurang sebesar 6,4 jam setelah pelatihan. Lanjutnya soal nomor 4. Pada soal keempat ini, dilakukan pengujian apakah terdapat perbedaan variansi antara dua populasi. Karena yang dibandingkan adalah variansi, maka yang kita gunakan adalah UJF dua sisi. Kemudian kita ada hipotesis juga, kriteria penolakan. Dan dari hasil perhitungan menggunakan software R, bisa kita lihat kembali nilai statistik UJF-nya itu 2,0408 dengan nilai P-nya itu 0,044696. Sehingga karena nilai P-nya itu lebih besar dari tingkat signifikansi 10%, kita gagal menolak hipotesis 0. Dengan demikian, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa variansi kedua populasi berbeda secara signifikan. Dan kita masuk ke soal terakhir. Soal kelima ini menguji apakah variansi populasi pertama lebih tinggi dibandingkan populasi kedua. Karena arah pengujiannya sudah ditentukan juga, maka di sini kita menggunakan UJF satu sisi. Dan kita bisa langsung ke hasil analisis softwarenya. Di sini kita dapat statistik ujinya 2,9388 dengan nilai P-nya 0,1051. Dan karena nilai P lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, maka hipotesis 0 gagal ditolak. Artinya, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa variansi populasi pertama lebih tinggi dibandingkan populasi kedua. Demikian penjelasan proyek UTS Komputasi Statistika yang telah saya kerjakan. Semoga yang menonton video bertambah pemahamannya. Dan jangan puas dengan apa yang saya sampaikan, kita bisa sama-sama mengulik lagi, belajar bersama lebih dalam lagi. Semangat!